Dah. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini kita bersekutu bersama di tempat yang berbeda, namun hati kita tetap satu di dalam Tuhan, dalam alam doa dan penyembahan. Sebab itu mari saya mengajak seluruh jemaat, bahkan jika ada yang mendengar dan mengikuti live streaming ini, kita bisa sama-sama mengalir dalam penyembahan dan doa dan firman. Dan saya percaya lewat doa dan penyembahan kita, pujian penyembahan kita, biar Tuhan disenangkan dan berkat Tuhan akan dinyatakan atas kita semua. Amin, saudara. Puji Tuhan, mari siapkan hatimu, konsentrasimu untuk kita sama-sama menyembah Tuhan, menikmati kasih dan kuasa Tuhan di dalam hadirat-Nya. Amin, puji Tuhan. Mari datang kepada Tuhan malam ini. Kami datang kepadamu malam ini Tuhan. Segenap hidup kami, segenap hati dan jiwa kami, untuk kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapakku datang, amin. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya. Amin Tuhan. Ada bagiku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Di hidupku. Mari dengan segenap hatimu datang kepada Tuhan malam hari ini. Kerinduan kami Tuhan, untuk kami selalu ada di hadirat-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, untuk kami selalu bersekutu erat dekat dengan Engkau. Kerinduan kami Tuhan, untuk selalu menikmati kasih dan kuasa-Mu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu malam hari ini Tuhan. Amin Tuhan. Mari jemaat semua katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku.
ada bagiku. Tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. sungguh Kau hebat, Amin, amin, amin. ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Kami datang kepadamu. Haleluya, glory, haleluya, Jesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, amin. Terima kasih, Kami datang menyembah Engkau Tuhan. terima kasih Bapa. Engkau Allah yang layak disembah. Benar. Kami datang meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau layak ditinggikan. Amin. Kami datang memuji Engkau Tuhan, karena Engkau layak, Engkau Allah yang layak dipuji. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Terima kasih Mari jemaat tetap dalam penyembahan. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Kami sujud menyembah, kami sujud menyembah Engkau Tuhan. Hati kami, jiwa kami Tuhan, haus akan Engkau, puji hadirat-Mu. Glory, haleluya. Terima kasih. menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa kami
percaya Kau Tuhan. Amin. Ada bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara, katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, Amin, amin, amin. perbuatan. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Sekali lagi katakan, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, Perbuatanmu, di hidupku. terima kasih Tuhan, kami percaya perbuatanmu ajaib dalam hidup kami. Kuasa kasih, kuasa kebangkitanmu bekerja atas kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ajaib bagi kami Tuhan. Alam nama Tuhan Yesus, kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah kami, di dalam setiap pribadi kami Tuhan. Amin. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau tetap lebih dalam menyembah dan meninggikan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin, puji Tuhan. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit dan berat ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu ya menghadapi hari-hari ini. Mungkin ada yang takut, ada yang cemas ya, ada yang bimbang, mungkin ada yang khawatir. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan Yesus adalah jaminan dalam hidup kita. Amin Saudara ya. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Kita yakin, kita tahu, kita percaya Tuhan, kuasa Tuhan ada bekerja di dalam hidup kita. Amin. Tuhan pasti akan buka jalan di dalam setiap persoalan permasalahan yang kita hadapi. Mari satu pujian kita menyanyikan bersama di hadapan Tuhan bersama-sama ya. Pujian yang mungkin sudah cukup lama kita tidak nyanyikan, tapi pujian ini sangat
memotivasi kita, mendorong kita, membangkitkan iman kita untuk kita melangkah pasti di dalam Yesus. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka Yes, amin. jalan. Asal ku Yes, Tuhan. Amin. 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 tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka Puji Tuhan. jalan. Kau Tuhan, mari angkat pujian ini. Kau Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ada di antara kita jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sudah merasa tertutup jalan, tidak ada jalan keluar lagi mungkin dalam masalah persoalan yang kita hadapi. Oh Bapak Ibu Saudara, lewat pujian ini boleh datang meneguhkan kita bahwa Tuhan yang kita sembah itu pasti buka jalan. Amin. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan dalam setiap persoalan permasalahan yang kita hadapi. Sebab itu mari kita nyanyikan dengan iman pujian ini. Haleluya, amin. Sekali lagi. Kau Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lebih sungguh lagi katakan, ku tahu Tuhan, amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, amin. Asal ku hidup suci, Tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kami siap untuk mendengar dan menerima
firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati dan meneguhkan kami. Ya, hamba menjadi saluran berkat untuk kebenaran firman-Mu. Kuasa kegelapan dan jahat yang kami tolak hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur. Haleluya. Siap terima firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Sekali lagi saya mengajak seluruh jemaat PPDC Kina Glory untuk pegang Alkitab kita. Sama-sama kita mengatakan ya. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku, tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan, mari kita buka di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3, ayat yang ke-10. Semua ayat ini kita baca, tapi penekanan firman Allah itu ada di bagian A, ya, dari ayat yang ke-10 Filipi pasal 3. Dan firman Allah malam hari ini akan berbicara tentang kuasa kebangkitan. Ya, sekali lagi akan berbicara tentang kuasa kebangkitan. Nah, baik Bapak Ibu, di dalam Filipi ayat 10 ya. Demikian firman Tuhan yang sudah dapat kita baca bersama-sama. Yang di rumah bisa baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus berkata bahwa yang dia kehendaki itu adalah mengenal Yesus. Ya. Terjemahan lain berkata bahwa yang kurindukan. Paulus berkata yang ku kehendaki, yang kurindukan itu apa? Yaitu mengenal Dia. Siapa Dia di sini? Dia itu adalah Yesus. Yesus yang sudah mati buat kita. Tetapi saudara, Dia yang dimaksud ini juga adalah Dia, yaitu Yesus yang sudah dibangkitkan pada hari ketiga dari antara orang mati. Dibangkitkan dari antara orang mati pada hari ketiga. Nah, hari-hari ini saudara, kita baru saja merayakan hari kematian Jumat Agung dan hari kebangkitan Yesus atau hari Paskah. Kembali kepada peristiwa 2000 tahun lalu, ya kira-kira 2000 tahun yang lalu, hari-hari ini Yesus sudah dibangkitkan. Tapi Dia masih ada di dunia. Dia masih menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah saudara, firman Allah yang mau ditekankan malam hari ini dikatakan di dalam ayat 10, yaitu Paulus merindukan, menghendaki, yaitu dia mengenal di Tuhan, mengenal Yesus, dan kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus. Jadi kuasa kebangkitan yang dimaksud sini adalah kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa yang membuktikan bahwa Yesus yang sudah mati itu bisa bangkit. Haleluya. Dan ini kuasa yang luar biasa. Dan tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa ini. Itu adalah pekerjaan kuasa Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Paulus punya kerinduan. Kata kerinduan ini keinginan yang kuat. Ya, selain dia mau mengenal Dia, mengenal Yesus, Paulus punya kerinduan supaya dia mengalami pengalaman hebatnya kuasa kebangkitan.
Paulus punya kerinduan yang sangat kuat supaya kuasa kebangkitan itu menjadi pengalaman nyata dalam hidupnya. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita juga setelah kita baca firman Tuhan ini, siapapun kita, mari kita komitmen. Kita sepakat seperti Rasul Paulus. Tuhan, yang ku kehendaki yaitu mengenal Engkau dan mengalami kuasa kebangkitan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kuasa kebangkitan yang dahsyat, kuasa kebangkitan yang luar biasa, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah baik saudara, untuk jelasnya kita akan lihat. Untuk jelasnya saudara, mari kita akan lihat di dalam Kitab Injil Markus 16, Kitab Injil Markus pasal 16, ya, Injil Markus pasal 16. Kita akan baca mulai ayat 1. Jadi mari sekali lagi seluruh jemaat, Kitab Injil Markus pasal 16, mulai ayat 1 saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Bagaimana saudara pengalaman kuasa kebangkitan Yesus itu benar-benar dapat dibuktikan dan tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkal, baik oleh orang-orang pada waktu zaman Yesus mati dan bangkit itu. Demikian juga saya percaya kuasa itu sampai sekarang tidak ada bisa menyangkal kuasa kebangkitan Yesus. Dan saya ingin katakan bahwa kuasa kebangkitan itu bekerja sampai saat ini. Nah mari kita lihat ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, maka Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Amin, puji Tuhan. Saudara, kita menemukan ada perempuan-perempuan pada saat itu. Ya, firman Allah berkata, mari kita lihat nih mulai dari ayat 1 ya, di sana katakan ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, ada Salome, saudara. Nah, pada waktu itu kata firman Tuhan, mereka membuat rempah-rempah dengan tujuan untuk datang meminyaki Yesus. Ya. Dalam terjemahan lain dikatakan mereka bertujuan untuk datang meminyaki, mengurapi Yesus. Tetapi yang pertama kita lihat di sini ada wanita-wanita, ada perempuan-perempuan yang berkerinduan, yang memiliki satu keinginan yang kuat untuk datang bertemu dengan Yesus. Ada orang-orang yang punya kerinduan untuk datang bertemu dengan Yesus. Walaupun pada waktu itu Yesus ada di dalam kuburan, tetapi saudara, mereka punya kerinduan untuk datang bertemu dengan Yesus. Dan bahkan saudara, kerinduan mereka bukan cuma hanya sekedar melihat Yesus, tetapi mereka mau mengurapi, meminyaki ya Yesus. Ini adalah merupakan satu tindakan saudara, ya, satu sikap hati yang sangat rindu, ya, jiwa yang haus untuk bertemu dengan Yesus, yang kemudian disertai dengan suatu pengorbanan, yang disertai dengan kerendahan hati untuk datang saudara mau meminyaki Yesus. Oh, luar biasa satu tindakan ini. Tindakan ini luar biasa saudara ya. Dan saudara tahu, hari-hari ini Tuhan mau cari orang-orang yang mau sama seperti wanita-wanita ini, yang punya kerinduan yang kuat seperti wanita-wanita ini, yang punya keinginan yang kuat, rasa haus untuk datang bertemu dengan Yesus. Pemazmur dia katakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Pemazmur juga berkata, tubuhku haus, ya,
jiwaku rindu untuk datang mendekat kepada Allah. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita mau mengalami kuasa kebangkitan hari-hari ini, saya ingin berkata kepada kita, miliki satu kerinduan, miliki satu keinginan yang kuat untuk mau datang bertemu dengan Yesus, yang disertai dengan kerendahan hati. Buang keangkuhan, buang kesombongan, buang ketinggian hati. Dengan kerendahan hati mau datang melayani Yesus. Dan tindakan murid-murid ini adalah sikap hati, dan murid-murid ini adalah merupakan sikap kerendahan hati yang mereka tunjukkan pada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 2 di sana dikatakan apa? Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Nah ini, saudara, ternyata kerinduan hati wanita-wanita ini bukan sebatas rindu saja. Keinginan yang kuat, rasa haus untuk bertemu dengan Yesus. Itu bukan hanya sekedar rencana. Ini bukan hanya sekedar kerinduan, tinggal kerinduan. Tetapi firman Allah berkata, mereka wujudkan, mereka buktikan apa yang ada di hati mereka, disertai dengan satu tindakan, satu langkah, satu usaha untuk datang bertemu dengan Yesus. Begitu juga kita saudara hari-hari ini. Kadang-kadang mungkin kita punya kerinduan yang untuk mau datang dekat dengan Tuhan. Aku rindu mau datang mendekat kepada Tuhan. Tetapi ternyata tidak dibuktikan. Terbukti tidak. Tuhan, saya rindu mau berdoa, tapi ternyata tidak jadi berdoa. Tuhan, saya rindu mau baca firman Tuhan, tapi tidak jadi baca firman Tuhan. Tuhan, saya rindu mau menyembah Tuhan, tapi tidak ada tindakan yang kita lakukan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mencari dan Tuhan merindukan hari-hari ini ada orang-orang yang tidak hanya sebatas rindu, tetapi juga disertai dengan satu tindakan, satu usaha untuk datang bertemu dengan Yesus. Firman Allah berkata, carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan mendapatkan aku. Tuhan mencari orang-orang yang mau, Tuhan merindukan ada orang-orang yang mau datang, yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Ya. Ketika kita sudah ambil komitmen mau berdoa, wujudkan itu kita berdoa. Ketika kita ambil komitmen untuk menyembah Tuhan, wujudkan itu untuk menyembah Tuhan. Ketika kita sudah punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan lewat firman, wujudkan itu saudara. Jangan cuma sampai direncana, jangan cuma sampai di rindu. Wujudkan itu. Haleluya. Dan itu yang dilakukan oleh wanita-wanita ini. Pada hari di mana karya besar Allah terjadi, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus. Mari kita lihat selanjutnya saudara. Ayat ini dia berkata, ayat yang ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudara, ketika mereka datang, ketika mereka mau datang, mereka berkata satu dengan yang lain, oh iya ya, kan kubur Yesus itu ada tertutup batu, ya, kubur Yesus itu ada ditutup batu. Sekarang siapa yang mau gulingkan batu? Nah, batu ini adalah hal yang menghalangi mereka untuk melihat, hal yang menghalangi mereka untuk bertemu dengan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah mencatat, saudara, dalam kitab Injil dan sejarah ini, saudara, sejarah gereja, sejarah Alkitab ini, saudara, mencatat batu yang menutupi kubur Yesus itu, lubang kubur Yesus itu, ya, menurut penelitian, ya, itu batu itu bentuknya kubus, kotak.
Memang zaman dulu saudara, kubur-kubur di Palestina, ya di Yerusalem dan sekitarnya pada waktu itu, ya lubang kubur itu biasa ditutup 2 jenis batu. Ada yang batu jenisnya bundar, ada yang kubus, kotak. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau bundar itu kalau digeser, digulingkan, ya itu tidak terlalu sulit. Ya. Nah kalau dia kubus, nah itu yang sulit. Ya. Mau digulingkan itu sulit, berat dan lain sebagainya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, nah menurut penelitian ya, pada zaman Yesus itu orang-orang yang pakai penutup batu yang bundar itu hanya orang-orang yang berduit. Ya, hanya orang-orang yang berduit. Dan umumnya cuma pakai batu yang bentuk kotak kubus begitu ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya menurut penelitian Yesus menggunakan batu penutup kubur itu yang punya Yusuf Arimatea itu bentuknya kubus. Itu sebabnya ketika mereka wanita-wanita ini datang, mereka bertanya siapa yang akan menggulingkan ini batu ini. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan batu ini besar sekali. Kitab Yohanes juga mengatakan ini batu ini besar sekali. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian hidup kekristenan kita hari-hari ini. Kerinduan kita untuk datang mendekat kepada Yesus, yang kemudian disertai dengan tindakan kita untuk datang mendekat kepada Yesus, untuk mencari Yesus, untuk datang bertemu dengan Tuhan. Banyak kali kita diperhadapkan dengan batu-batu yang merintang. Ada banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini. Ada batu-batu yang kita hadapi yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, batu-batu ini adalah gambaran dari masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi. Bahkan saudara, ya firman Allah berkata batu yang menutup kubur Yesus itu di dalam ayat yang keempat, tetapi ketika mereka melihat dan dari dekat tampaklah batu yang memang sangat besar itu. Jadi batu itu besar sekali saudara. Udah bentuknya kotak, besar lagi. Mustahil saudara untuk mereka wanita-wanita ini menggulingkan ini batu ini. Karena terlalu besar ini batu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang identik banyak kali kita hadapi hari-hari ini. Ada terlalu banyak batu-batu masalah, batu-batu persoalan yang Tuhan izinkan kita hadapi hari-hari ini. Belum lagi saudara yang kita sedang hadapi terakhir ini, ada batu corona yang besar yang sedang kita hadapi saudara. Batu persoalan masalah corona, COVID-19, COVID-19 ini saudara yang kita hadapi. Dan mungkin saudara kita sudah berpikir, wah ini bagaimana ini bagaimana mau mengatasi ini corona ini. Pemerintah saja seluruh dunia dibuat bingung, seluruh dunia dibuat kelagapan saudara, seluruh dunia dibuat takut, panik menghadapi ini saudara. Bahkan bukan tidak mungkin banyak yang takut dan cemas. Siapa yang mau menggulingkan ini batu ini? Tapi puji Tuhan saudara, firman Allah berkata wanita-wanita ini terus melangkah ke kubur. Dan puji Tuhan, ketika mereka tiba, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Amin saudara. Bisa katakan amin? Amin. Ya. Haleluya saudara yang kasih dalam Tuhan. Siapa yang menggulingkan batu itu? Siapa yang memindahkan batu itu saudara? Firman Allah mencatat, itu pekerjaan kuasa kebangkitan Yesus. Itu pekerjaan kuasa kebangkitan Yesus yang sanggup menggulingkan saudara, yang sanggup menggulingkan batu yang besar itu, sehingga akhirnya wanita-wanita ini, sehingga akhirnya perempuan-perempuan ini dapat masuk saudara di kubur itu untuk bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan tidak mungkin kita juga hari-hari ini sedang mengalami ketakutan karena ada batu yang besar. Mungkin batu itu di dalam rumah tangga kita. Mungkin batu itu di dalam
pekerjaan kita, dalam karir kita, dalam studi kita, dalam urusan rumah tangga, suami istri. Belum masalah-masalah yang lain, dalam masalah ekonomi, finansial kita, dan lain sebagainya. Mungkin kita juga sudah berpikir, siapa yang mau menggulingkan? Siapa yang mau bisa mengatasi batu-batu ini, masalah persoalan ini? Saudara, firman Allah berkata, jangan pernah mundur, jangan pernah putus asa. Terus melangkah dengan kerinduan untuk datang mendekat dan mencari Yesus. Karena justru tindakan ini ketika engkau lakukan, sebagaimana para wanita dan perempuan yang kemudian akhirnya melihat dengan mata kepala mereka sendiri, ada kuasa kebangkitan yang sudah memindahkan dan menggulingkan batu. Demikian juga kita hari-hari ini, kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mau datang mendekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh mau bersekutu erat dekat dengan Tuhan, maka kita juga akan mengalami kuasa kebangkitan Yesus yang bahkan sanggup memindahkan batu-batu penghalang, batu-batu masalah, dan batu-batu persoalan. Amin, saudara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti buka jalan. Masalah persoalan yang kita hadapi, Tuhan pasti tolong. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan Yesus. Amin, haleluya. Hari-hari ini alami terus kuasa kebangkitan. Tuhan pasti tolong kita semua. Amin, saudara. Ada kuasa kebangkitan yang sanggup memberi jalan keluar. Ada kuasa kebangkitan yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Ada kuasa kebangkitan yang sanggup memulihkan hubungan yang retak. Ada kuasa kebangkitan yang sanggup memberkati yang dalam kekurangan. Dan masih banyak hal lagi yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita ketika kita datang mencari, ketika kita datang mendekat kepada Dia. Kuasa kebangkitan akan menjadi pengalaman nyata dalam hidup kita. Mari kita mau berdoa, Bapak Ibu Saudara semua, di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, hamba berdoa pada malam hari ini. Setiap telinga yang sudah mendengar firman-Mu, setiap hati yang sudah terbuka dengan firman-Mu, hamba mau berdoa dari tempat ini, Tuhan. Jamah hati mereka, jamah hidup mereka. Tuhan, buktikan Tuhan dalam kehidupan kami semua bahwa kuasa kebangkitan itu masih terjadi sampai saat ini, bahwa mujizat Tuhan itu masih terjadi sampai saat ini, bahwa pertolongan Tuhan masih terjadi sampai saat ini, bahwa kesembuhan itu terjadi sampai saat ini. Oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja. Kuasa kebangkitan Allah bekerja di tengah setiap kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Kita menyanyi satu pujian ya, mengakhiri doa firman dan penyembahan kita malam ini. Kita tetap yakin bahwa Tuhan memberkati kita dengan berkat yang berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan. Mari ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Amin. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari bersama-sama seluruh jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini bersama. Ku yakin Engkau memberkati
daerahku, amin, dan memperluas daerahku. Katakan yang ku yakin, dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga dosa kita tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak katakan yang cemas, yang takut aku, sehingga kesakitan katakan dengan iman, tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan menjawab doaku. Tuhan memberkati dan menjawab doaku. Mari angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudari semuanya, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua malam ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, besok malam kita ada pendalaman Alkitab bagi jemaat GPD Sekina Glory. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Haleluya.